Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Iya, harusnya baik-baik ya. Nah, kangen gak ketemu Kak Otniel? Wah, kalau Kak Otniel sih kangen ketemu adik-adik semua nih. Wah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Otniel mau ngajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama dalam doa. Kami bimbing doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk ibadah. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar sesuai dengan rencana-Mu saja. Berkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan nanti kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana nih? Hari ini semangat kan? Udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, siapa hari ini yang senang? Siapa hari yang sukacita? Ya. Mari kita nyatakan sukacita kita dan kita nyanyikan KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama lagu KASIH. Dengan semangat ya. Pakai ingat gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Nah, masih semangat nggak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kalau memuji dan memuliakan nama Tuhan itu emang gak ada capeknya ya. Pasti masih semangat kan? Nah, siapa yang menyanyi kudaki-daki? Wih, hebat. Gak ada capeknya kan? Masih semangat. Tuhan itu ada loh di sekitar kita. Ada terus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Wah, Tuhan itu selalu ada di mana-mana, di senang maupun duka. Nah, dengan itu mari kita nyanyikan kudaki-daki dengan semangat ya. Kudaki-daki, gunung yang tinggi, turun, nama yang dalam, melintasi ladang gunung hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sekitar
Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Jadi semua, selamat menikmati kasih Tuhan. Halo teman-teman. Hai, kita ketemu lagi ya. Wah, udah masuk holiday nih. Libur Idul Fitri. Sekolah juga pada libur semua kan? Nanti masuk-masuk mungkin kalian ada yang tes atau juga sudah ada yang tes selesai semua dan sudah libur seterusnya sampai naik kelas nanti. Nah, di masa-masa liburan ini kita tetap mau gali tentang firman Tuhan ya. Kita mau belajar lagi tentang cerita Tuhan Yesus kali ini. Oke, sebelum kita masuk firman, mari kita berdoa sama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah kumpulkan kami, Kau telah berikan kami kesehatan, Kau telah berikan kami anugerah untuk dapat menikmati kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk liburan yang sudah Kau berikan pada kami, waktu kualitas bersama keluarga, kami dapat menikmati liburan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu, Kau tolong siapkan hati kami Tuhan dimanapun kami berada. Juga bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang ada masalah atau sakit, atau masalah apapun, kiranya Kau tolong Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mulai cerita ini hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebelum masuk cerita, Kak Budi mau tampilkan gambarnya. Nih, kalian lihat ya gambarnya. Nih. Nah, gambar apa itu? Itu adalah gambar tentang semut. Binatang semut. Siapa yang nggak tahu semut? Nggak mungkin ya. Semut, binatang yang paling kecil. Nah, semut ini kalau cuma satu, kira-kira dia bisa nyari makannya maksimal nggak? Siapa yang pernah lihat semut kalau cari makan? Pasti dia apa? Rentet ya. Jadi ada teman-temannya. Dia berjejer-jejer. Kalau dia bawa nasi, itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu dia nanti berjejer-jejer gitu ya. Terus oper-operan nasinya itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan teamwork atau kerjasama. Nah, hal ini juga dilakukan oleh binatang-binatang yang lainnya. Nah, kalian lihat juga gambar ini ya. Gambar apa itu? Gambar apa teman-teman? Ya, betul, itu gambar burung ya. Nah, di situ dapat dilihat burung itu terbangnya seperti apa? Seperti huruf V. Huruf V itu ya, yang dibalik gini ya. Yang dirotasi 90 derajat. Kenapa kok dia harus terbang seperti huruf V begitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, Kak Budi kasih tahu ya. Dia terbang gitu supaya dia menciptakan daya terbang yang lebih tinggi. Jadi dia dapat 71% dikatakan di penelitian itu dia dapat jarak terbang yang lebih besar dan lebih tinggi. Ya. Nah, kalau burung-burung ini terbang sendiri-sendiri, tercerai-berai, nggak membentuk satu ikatan seperti huruf V itu, jarak terbangnya nggak bisa tinggi, juga nggak bisa luas jangkauannya. Dia melihat tidak dapat luas ya. Kalau ini kan V itu semakin ke atas semakin ke bawah, jadi ada beberapa burung yang bisa lihat dengan jelas jarak pandangnya, seperti pesawat itu ya. Makanya kalau pesawat itu juga huruf V sayapnya. Nah, ini analoginya dari burung-burung ini. Nah, apa arti pentingnya kerjasama itu? Kenapa kok kita belajar dari dua binatang ini, yaitu semut dan burung? Mereka bekerja dengan baik. Nah, sebelum masuk ke cerita, kita mulai dulu. Ada juga cerita di Perjanjian Baru, yakni di Kitab Lukas, itu juga menceritakan tentang kerjasama dan iman dari masing-masing orangnya. Nah, kita baca ya. Kita baca sekarang dalam ayatnya, yaitu Lukas 5 ayat 17. Kak Budi bacakan. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea
dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit, yaitu Tuhan Yesus ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, karena berhubung dengan banyaknya orang di situ, maka naiklah mereka ke atap rumah. Kalau zaman dulu itu rumahnya cuma satu lantai ya. Jadi mereka 4 orang mengangkat satu orang yang lumpuh ini naik untuk ke atap supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, ceritanya sampai di situ ya. Kita lihat tadi dari burung dan semut yang bekerja sama, orang di sini juga bekerja sama. Dikatakan di ayat mana? Siapa yang tahu? Nah, di ayat Lukas 5 ayat yang 18 ya. Lalu datanglah beberapa orang, 3-4 orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka lalu berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena yang berkumpul waktu itu orang banyak ya, yang berkerumun untuk menyaksikan Tuhan Yesus bercerita, maka 3 orang tadi sulit untuk membawa si temannya yang lumpuh tadi untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Maka akhirnya mereka membawa dengan tempat tidurnya, dengan ranjangnya, kasurnya itu. Kemudian mereka naik ke atap, sampai dibelan-belani naik atap ya. Kalau tidak ada kerjasama, bisa orang lumpuh ini ketemu dengan Tuhan Yesus? Tentunya sangat sulit karena dia tidak dapat berjalan sendiri. Dan dia tidak dapat melewati kerumunan orang banyak itu. Dia mau lewat aja sulit ya, karena banyaknya orang-orang yang berdiri di sana. Tetapi iman dari orang yang sakit ini maupun dari teman-temannya yang 3 orang tadi, itu adalah iman yang bertumbuh kepada percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Sehingga mereka yakin bahwa Tuhan Yesus mau mendengarkan dan melihat kesungguhan hati mereka. Maka dari itu mereka menyusun rencana. Akhirnya mereka bertiga membongkar atap rumah itu, sebagian ya, bukan semua. Kalau semua nanti bocor. Nah, sebagian dibongkar, kemudian diangkatlah temannya tadi yang di tempat tidur untuk diturunkan dari atap itu supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus setelah melihat, wah, berarti kesungguhan hati mereka ini benar-benar ya, sungguh-sungguh mau mencari Tuhan Yesus dan mau mencari kesembuhan yang datangnya dari Allah sendiri. Tetapi apakah sampai di situ mulus? No, di situ ada ayat berapa tadi? Ayat 21. Ada ahli-ahli Taurat dan ada orang-orang Farisi yang berpikir di dalam hatinya, siapakah orang ini menghujat Allah? Kok dia berani mengampuni dosa orang lain? Padahal dia bukan Allah. Nah, ini yang keliru ya teman-teman.
Padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu sebenarnya kan pemuka agama. Jadi mereka tahu tentang cerita Alkitab, mereka tahu tentang isi firman Allah. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah orang biasa, manusia biasa. Padahal kita bulan kemarin baru saja fresh ya, kita merayakan yang namanya adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Jumat Agung, dan kita merayakan celebrate kebangkitannya, yaitu kemenangannya atas maut pada hari Paskah. Di sini bahwa dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, karena Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia sebagai anak Allah Bapa. Kemudian Dia mati menanggung dosa kita semua, dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga Dia adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini nggak percaya. Mereka tetap menganggap bahwa Tuhan itu adalah orang biasa, manusia biasa. Nah, teman-teman, di sini kita jangan sampai kita seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu akan isi Alkitab, kita baca firman, kita saat teduh. Tapi kita nggak tahu siapa yang kita cari, siapa yang kita percaya. Nah, kita harus tahu ya siapa yang kita percaya, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita juga menyembah. Dan kalian juga terapkan seperti semut dan burung tadi, yaitu adalah kita bekerja bersama-sama. Kalau ada teman kalian yang sakit, butuh pertolongan, didoakan, bila perlu dikasih obat. Kalau kalian atau kalau dikasih obat kalian bukan dokter ya, nanti salah. Jadi kalian ajak ke dokter untuk dia diberi obat kalau sakit. Kalau dia sedang nggak bisa ngerjain tugasnya, nah kalian bantu. Tapi bukan berarti bantunya di sekolah ya, itu nyontek namanya. Nah, bantunya di rumah. Jadi kalian sebelum tugasnya dikumpulkan, itu kalian tanya, tugas apa yang kamu nggak bisa? Nah, kalian kalau bisa bantu, bantulah, karena dia adalah saudara dalam Tuhan. Saudara kalian dalam Tuhan. Nah, ceritanya hari ini sampai di situ. Jadi, apa yang menyebabkan orang yang lumpuh tadi itu sembuh? Apa? Kak Budi ingin tahu. Apa yang menyebabkan orang lumpuh tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Tidak lain tidak bukan adalah karena imannya kepada Tuhan Yesus, iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan juga teman-temannya yang baik hati tadi yang mampu bekerja sama, membopong, menolong si orang lumpuh tadi ini untuk bisa sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membongkar atap, kemudian membopong sama-sama, mengangkat yang sakit ini, kemudian dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni, dan akhirnya sama Tuhan Yesus disuruh, apa tadi? Disuruh bangun dan jalan. Akhirnya bangunlah dia di depan mereka, ia mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, tiada yang mustahil ya. Tidak ada yang mustahil, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Jadi kalian jangan putus asa kalau merasa nanti, waduh ulanganku jelek kak yang pelajaran ini. Kalian berdoa, minta hikmat Tuhan, tapi jangan lupa juga belajar. Kalau cuma berdoa toh habis itu tinggal tidur lihat TV ya, sami mawon ya, nanti nggak bisa tetepan ngerjain tugasnya. Nah, hari ini ceritanya sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau buka ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah,
juga ada aktivitas ini ya. Nanti kalian bisa print di rumah masing-masing. Kemudian kalian cari caranya, cari petnya. Si malaikat ini bisa keluar dari rangkaian kata-kata love ini ya, sampai ke bentuk hati yang merah itu. Nanti kalian cari ya jalan keluarnya. Oke, Kak Budi, sebelum mengakhiri, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau boleh pimpin kami, Kau boleh celikkan kami lagi dengan ceritamu ini Tuhan. Kami yakin Tuhan banyak yang dapat kami lakukan dengan bekerja sama Tuhan. Kiranya juga Kau tolong iman percaya kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan percaya kepadamu dan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, seperti orang yang lumpuh tadi Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tolong Tuhan dalam proses belajar mengajar kami. Mungkin kami yang sebentar lagi mau naik ke SMP, Kau tolong sertai kami juga Tuhan. Berikanlah kami hikmat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun ujian-ujian sekolah yang akan kami hadapi setelah liburan nanti Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you teman-teman. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi bersama, sudah beraktivitas. Tak terasa nih, kita sudah di penghujung akhir ibadah hari ini. Jangan lupa ya yang tadi firman disampaikan untuk dilakukan tiap hari ya. Nah, untuk itu Kak Otil akan mengajak teman-teman, adik-adik untuk kita berdoa bersama mengakhiri pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah bersama. Kumpulkan kami minggu depan untuk beribadah kembali ya Tuhan, di lain waktu dan lain kesempatan. Berkati juga kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitas lain setelah ibadah ini Tuhan. Karena namamu kami ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.